Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat yang beriman, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Semoga apa yang kita kerjakan dan puasa kita yang selama ini kita kerjakan hingga awal dan semoga sampai akhir Ramadan nanti diberikan kelancaran sehingga mendapatkan predikat seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mendapatkan predikat muttaqin. Amin Allahumma amin. Sahabat yang beriman, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Berbuatlah kepada sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik atau disebut husnul khuluq. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan husnul khuluq atau budi pekerti yang baik itu?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dan membaca sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh bil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Husnul khuluq itu tandanya ada 3. Yang pertama yaitu khudh bil afwa, pemaaf. Pemaaf itu termasuk ciri yang pertama, bagian dari orang yang mempunyai sifat husnul khuluq. Sedangkan yang kedua yaitu wa'mur bil urfi, selalu mengajak kepada perbuatan yang baik, mengajak untuk beriman kepada Allah, mengajak untuk taat dan beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah tidak memperhatikan kepada orang yang bodoh atau tidak berilmu, berpaling dari orang yang bodoh. Ini artinya bahwa jika kita itu disakiti atau orang yang berbuat dolim kepada kita, itu kita lihat terlebih dahulu siapakah dia. Oh, ternyata dia ini orang yang bodoh. Ya sudah sewajarnya, gitu aja kok repot. Wong ya orang bodoh, namanya aja orang tidak berilmu. Mungkin dia itu menyakiti atau berbuat yang sedemikian itu karena ketidaktahuannya. Ya sudah, biarkan saja, kita abaikan. Kemudian Syekh Imam Hasan Al-Basri juga menjelaskan bahwa husnul khuluq itu juga ada 3. Yang pertama, tidak adanya keinginan untuk menyakiti sesama, atau disebut kaful ada. Ya, ini ya juga sulit, kadang-kadang itu kita itu tidak tahu, disenyumin gitu malah tersakiti. Tapi ada aja orang yang dimarah-marahin itu kok juga bolak-balik moro gitu, gimana? Ya mungkin saja karena senyumnya itu separuh. Gitu, mungkin gitu ya. Ya, pada intinya orang yang husnul khuluq itu di dalam dirinya itu tidak ada keinginan untuk menyakiti sesama. Selanjutnya yang kedua adalah semua yang dilakukan dari awal sampai akhir itu hanya untuk kebaikan atau badalun nada. Ya, ini kadang-kadang itu orang itu mau berbuat baik itu juga ada rintangannya. Pengennya itu berbuat baik tetapi dihalang-halangi. Misalkan saja mau buat musola, itu masih awal niat gitu, itu sudah menjadi rasanan
tetangganya katanya mau nyaingi musola sana, mau membuat masjid sendiri, ya itu kita biarkan saja. Kita itu pada intinya, kalau kita itu mau membuat kamar mandi, maka dengan otomatis cerennya itu akan terbentuk dengan sendirinya. Tidak ada mau buat kamar mandi yang pertama bangun jambannya, pecerennya, nggak ada. Yang ada ya dengan adanya kamar mandi seiring berjalan waktu akan terbentuk pecerennya. Orang yang berbuat baik, maka Gusti Allah itu juga akan menciptakan atau membuat musuh. Kebaikan itu gandengannya ya ada kejelekan, kerusakan, itu juga sudah barang pasti. Maka ya teruslah semua yang kita lakukan ini dari awal hingga akhir diniatkan untuk kebaikan. Selanjutnya yang ketiga, husnul khuluq menurut Syekh Imam Hasan Al-Basri, dari awal sampai akhir itu diterima dengan senyuman atau bastul wajhi. Apa sing teko, apapun yang datang kepada kita itu diterima dengan senyum. Kepada orang juga senyum. Jangan bertutut saja, karena senyum itu adalah ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwa Rasulullah SAW sudah menjelaskan husnul khuluq wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berbuatlah kepada sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Manusia di dunia ini tentunya tidak hanya umat Islam saja, tetapi berbagai macam agama hidup di dalam dunia atau di alam ini. Maka husnul khuluq ini saya rasa sangat cocok sekali apabila kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan dan hubungan dalam antar agama. Karena dengan husnul khuluq, seperti yang kriteria-kriterianya dijelaskan oleh Rasulullah serta Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu tadi, maka insya Allah dengan kita berhusnul khuluq, hubungan antara umat beragama, Islam sesama Islam, Islam dengan non-Islam, maka akan terjalin hubungan yang baik, yang kondusif dan aman tanpa ada kerusakan serta permusuhan yang terjadi. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.